Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Hari ini kita bakal ngobrolin salah satu pertanyaan paling bikin penasaran lah ya soal masa depan manusia. Akankah kita beneran nih suatu saat nanti bangun koloni di bulan dan Mars? Sumber kita kali ini bab 12 dari buku Out There karya Michael Wall. Iya, bab ini tuh ngebahas banyak banget, mulai dari rencana, visi, sampai tantangan-tantangannya. Baik itu dari pemerintah lewat lembaga antariksa, maupun dari perusahaan-perusahaan swasta yang ambisinya gede banget. Oke, jadi misi kita hari ini kita coba bedah ya, apa aja sih yang mungkin terjadi gitu kan dalam beberapa dekade ke depan soal upaya kita hidup di luar bumi ini. Betul, kita coba saring intinya lah. Siap nih ngebayangin nanti ada jejak kaki manusia permanen, nggak cuma di bumi, tapi juga di, lanskap bulan yang sepi itu atau tanah merahnya Mars. Pasti seru sih ngebayanginnya. Oke, kita mulai dari bulan dulu ya. Kan setelah lama banget nih jeda panjang sejak Apollo 17 tahun 72, sekarang kayak ada dorongan baru lagi buat balik ke bulan. Iya, bener banget. Di buku ini disebutin, waktu itu Presiden Trump di AS kan instruksiin NASA di 2017 buat fokus lagi kirim manusia ke permukaan bulan. Ah iya, ingat saya. Tapi ini nggak cuma Amerika loh. Tiongkok juga punya target, katanya sih pertengahan 2030-an mau ada pendaratan manusia pertama mereka. Terus Eropa, SA, juga ngomongin soal kampung bulan internasional. Kampung bulan ya? Iya. Malah pakar kayak John Loxton yang dikutip di buku ini, dia prediksi bakal ada semacam pos terdepan internasional di bulan, mungkin dalam 20 tahun ke depan. Dan kemungkinan besar dipimpin AS, karena ya mereka punya sumber daya dan sejarah eksplorasi yang lebih panjang kan. Oke. Terus kalau udah sampai sana lagi nih, para pionir ini bakal ngapain aja di bulan? Wah, banyak sih rencananya, terutama kegiatan ilmiah ya. Kayak mempelajari batuan bulan lagi, terus ngamatin bintang dari sana. Kan langit bulan nggak ada atmosfernya, jadi bintangnya nggak bakal kelap-kelip gitu. Oh iya, benar juga. Bisa juga bangun teleskop radio. Apalagi di sisi jauh bulan. Itu kan sunyi banget dari gangguan radio bumi. Tapi yang paling penting mungkin, ya belajar caranya hidup di luar bumi. Semacam latihan lah sebelum lompat lebih jauh ke Mars. Jadi semacam pos persiapan gitu ya. Nah, pos terdepan ini awalnya bakal kayak gimana bentuknya? Langsung gede gitu? Kayaknya sih nggak langsung gede ya. Mungkin bakal dimulai kecil dulu. Beberapa astronot aja, kemungkinan dari pemerintah, yang tugasnya ya bangun-bangun awal sama riset. Tapi dibantu banyak robot pastinya. Robot bakal berperan besar ya berarti? Banget. Tapi ada potensi buat tumbuh juga. Buku ini spekulasi ya. Nanti orang-orang kaya mungkin bisa tuh datang berkunjung. Wisata luar angkasa gitu. Nginepnya bisa di pangkalan atau hotel terdekat. Hotel di bulan? Iya, mungkin kayak habitat tiup besar yang direncanain Bigelow Aerospace itu loh. Yang katanya mau ngorbitin hotel di bulan tahun 2022. Wah, menarik. Terus selain turisme, ada potensi apa lagi? Nah, ini yang juga gede potensinya. Penambangan. Awalnya mungkin simpel dulu ya. Cuma ngambil tanah sama batu lokal buat bahan bangunan. Pakai printer 3D gitu? Betul. Sama buat perisai radiasi. Kan bulan nggak punya medan magnet atau atmosfer buat ngelindungin. Radiasi ini emang masalah serius ya di luar angkasa? Iya, salah satu tantangan utama. Nah, target berikutnya yang lebih penting itu es air. Es air lagi. Ini yang katanya banyak di kawah-kawah gelap permanen di kutub bulan itu kan? Kenapa ini penting banget sih? Krusial banget. Karena air H2O kan itu bisa dipecah jadi hidrogen dan oksigen. Nah, dua-duanya itu bahan bakar roket. Oh, jadi bisa bikin bahan bakar langsung di bulan? Itu dia idenya. Jadi kayak bikin pom bensin di luar angkasa gitu. Kalau ini beneran bisa, wah ini bisa nurunin biaya perjalanan antariksa secara drastis. Udah nggak perlu buah bahan bakar sebanyak itu dari bumi. Masuk akal, hemat ongkos angkut ya? Banget. Nah setelah air, mungkin baru dia mulai mikir nambang yang lain. Kayak logam tanah jarang, atau thorium buat bahan bakar nuklir jenis tertentu, atau material lain yang mungkin cukup berharga buat dikirim balik ke bumi. Kalau bisnis tambang ini beneran jalan, bakal butuh banyak orang dong? Nah itu dia. Kalau industrinya berkembang pesat, ya pasti butuh lebih banyak orang buat ngurusin robot-robot tambangnya, maintenance, macam-macam lah. Mirip-mirip demam emas zaman dulu gitu. Tapi ini di bulan. Selain negara, perusahaan swasta juga udah ngincer ini kan? Oh ya jelas. Udah ada beberapa.
Kayak Moon Express sama iSpace dari Jepan kalau nggak salah. Mereka juga punya rencana ikut nambang robotik di bulan. Dimulai dari es air juga targetnya. Sama ya, fokusnya ke air dulu. Buat bikin bahan bakar roket yang dijual di orbit. Betul. Tujuannya yaitu membuka akses keluar angkasa biar lebih murah dan lebih mudah. Ini nyambung sama kutipan dari Chris Luicki, CEO Planetary Resources dulu, perusahaan tambang asteroid. Dia bilang, nggak mungkin kita bisa ngelakuin aktivitas skala besar di luar angkasa tanpa manfaatin sumber daya luar angkasa. Air itu kuncinya. Bener juga sih. Tapi kalau udah ngomongin tambang, rebutan sumber daya, ini nggak bakal jadi masalah baru nih. Nah, itu potensi konfliknya. Di buku ini juga disinggung ada astrofisikawan Harvard, Martin Elvis. Dia ngingetin kalau kita ini kan punya sejarah panjang berebut sumber daya yang langka dan berharga. Iya sih, di bumi aja udah sering kejadian. Betul. Kalau nilai ekonominya udah gede banget di bulan nanti, ya bukan nggak mungkin perselisihan itu bisa merembet sampai ke hubungan antar negara di bumi. Ditambah lagi masalah hukumnya ya. Kayaknya belum jelas banget aturannya. Nah, itu dia. Perjanjian luar angkasa tahun 1967 itu kan ngelarang negara buat ngeklaim teritori di bulan atau planet lain. Tapi soal penambangan oleh perusahaan swasta, itu wilayahnya masih agak abu-abu gitu. Jadi boleh nggak sih sebenarnya? Tergantung nanya siapa. Amerika Serikat sih nganggapnya boleh-boleh aja. Mereka bahkan udah bikin undang-undang sendiri yang ngizinin perusahaan ngambil untung dari sumber daya luar angkasa. Tapi negara lain gimana? Apa semua setuju? Belum tentu. Ada beberapa negara yang mikir perlu ada semacam rezim lisensi internasional dulu. Bahkan ada yang berspekulasi, beberapa negara mungkin bakal ngelarang impor atau penjualan sumber daya dari luar angkasa di negara mereka. Wah, bisa kayak berlian darah atau barang curian gitu ya statusnya. Bisa jadi. Makanya Profesor Hukum Antariksa Frans von der Dank bilang, dikutip di buku ini juga, nggak ada yang tahu ini arahnya bakal kemana. Masih belum pasti banget. Oke, jadi balik ke soal pemukiman di bulan nih. Nanti bakal sebesar apa ya kira-kira? Ratusan orang? Ribuan? Itu pertanyaan bagus. Di buku ini juga ditanyain, 100, 500, atau 1.000 orang. Terus kalau udah 1.000 orang, itu masih disebut pos terdepan atau udah jadi pemukiman? Oh ya, komunitas antariksa sekarang lebih suka pakai istilah pemukiman ya daripada koloni, karena konotasi negatif dari kata koloni itu. Ah iya, lebih netral ya pemukiman. Betul, tapi yang jelas sih, kayaknya manusia bakal segera balik lagi ke bulan. Dan kali ini, tujuannya buat tinggal lebih lama, bukan cuma mampir sebentar kayak zaman Apollo. Oke, bulan udah cukup jelas nih arahnya. Sekarang, gimana kalau kita geser ke target berikutnya yang lebih jauh? Mars. Mars, si planet merah ya. NASA sih punya rencana kirim astronot ke sana di tahun 2030-an. Tujuannya lebih ke eksplorasi ilmiah, cari tanda-tanda kehidupan purba, gitu-gitu. Tapi kalau kita ngomongin pemukiman skala besar, bukan cuma pos penelitian, nama yang paling sering disebut pasti SpaceX dan Elon Musk, kan? Nah, iya banget. Kalau bicara pemukiman permanen di Mars, Musk dan SpaceX itu yang paling vokal dan ambisius. Mars ini udah kayak obsesi lamanya Mas. Di buku ini diceritain juga ya soal itu? Iya, diceritain kalau awal tahun 2000-an, sebelum SpaceX sebesar sekarang, Musk itu pernah punya ide namanya Mars Oasis, mau kirim rumah kaca kecil gitu ke Mars. Tujuannya buat ya mancing minat publik soal Mars. Rumah kaca di Mars? Iya. Nah pas dia riset buat proyek itu, termasuk sampai nyari tumpangan roket murah ke Rusia segala, dia jadi yakin kalau dunia ini butuh banget teknologi roket yang lebih murah dan lebih bagus. Dan, dia ngerasa dia harus bikin sendiri. Dari situ lahirlah SpaceX ya, tahun 2002? Dengan tujuan yang dari awal udah jelas banget. Menjadikan manusia spesies multiplanet. Alasannya buat ngurangin risiko kepunahan. Analoginya Musk itu kan, kalau aja dinosaurus dulu punya koloni di Mars, mungkin pas asteroid nabrak bumi, mereka nggak punah total. Masih ada yang selamat di Mars. Masuk akal juga sih analoginya. Nah, terus gimana rencana konkret SpaceX buat ke Mars ini? Jadi, tahun 2017 itu, Musk pernah presentasiin arsitektur buat pemukiman Mars mereka. Pakai sistem roket raksasa yang sepenuhnya bisa dipakai ulang, namanya BFR. BFR, Big Falcon Rocket? Atau ada kepanjangan lainnya yang lebih terkenal ya? Haha, iya bisa jadi itu juga. Intinya, roket ini dirancang gede banget.
tingginya hampir 106 meter, dan bakal jadi roket terkuat yang pernah dibuat. Lebih kuat dari Saturn V yang bawa misi Apollo dulu. Wow, terus gimana cara kerjanya? Rencananya, BFR ini nanti bakal ngegantiin semua roket SpaceX yang ada sekarang. Kayak Falcon 9, Falcon Heavy, sama kapsul Dragon. Biar pengembangannya jadi lebih masuk akal secara ekonomi gitu. Jadi satu roket untuk semua misi? Iya, itu idenya. Nah, visi jangka panjangnya, bakal ada armada BFR yang bolak-balik bumi Mars. Setiap BFR bisa bawa sekitar 100 orang. 100 orang sekali angkut, gila. Terus targetnya kapan ini? Nah, ini jadwalnya yang super ambisius. Waktu itu, Musk bilang, misi kargo sama pengintaian pertama ke Mars tahun 2022. Terus misi berawak pertama tahun 2024. 2024? Udah deket banget itu? Iya, makanya banyak yang agak skeptis juga soal jadwal ini. Tapi kalau itu berhasil, penerbangan penumpang reguler bakal nyusul. Target akhirnya bangun kota mandiri dengan 1 juta penduduk di Mars pada akhir abad ini. 1 juta orang? Di Mars, wow. Tapi SpaceX ini nyediain semuanya, sampai kotanya gitu. Nah, ini penting. SpaceX, menurut Musk, cuma nyediain transportasinya aja. Dia menganalogikan peran BFR itu kayak kereta api transkontinental di Amerika dulu. Kereta apinya kan cuma membuka akses ke wilayah barat, tapi yang bangun kota-kotanya ya para pemukimnya sendiri. Jadi SpaceX cuma bangun relnya gitu ya? Kurang lebih gitu, siapa yang bakal bangun kotanya, itu masih terbuka. Oke. Tapi kan bukan cuma SpaceX yang punya mimpi ke Mars ya? Ada pemain lain nggak? Ada dong. Blue Origin punya Jeff Bezos juga punya visi jutaan orang hidup dan bekerja di luar angkasa. Mereka juga lagi ngembangin roket reusable. Ada New Glenn yang bakal debut, sama New Armstrong yang lagi dikembangin. Mars juga masuk rencana mereka? Iya, Mars ada dalam visi jangka panjang mereka. Tapi detailnya memang belum sebanyak SpaceX yang udah diungkap ke publik. Oke, nah anggaplah udah ada yang berhasil sampai di Mars nih. Pemukim pertama itu bakal ngadepin kondisi kayak gimana sih di sana? Katanya kan lingkungannya brutal banget ya. Brutal itu kata yang pas kayaknya. Udaranya tipis banget, hampir vakum, nggak bisa dihirup. Suhunya dingin membeku, radiasinya tinggi karena nggak ada medan magnet global kayak bumi. Terus tekanan atmosfernya itu rendah banget. Serendah apa? Sangat rendah, sampai-sampai kalau kita keluar tanpa baju antariksa, darah kita bisa mendidih. Kata Pascali, ilmuwan planet NASA yang dikutip di buku ini, itu yang bakal bikin kita mati paling cepat di Mars. Ngeri banget ya. Jadi awalnya harus tinggal di dalam habitat terus dong atau di bawah tanah. Kemungkinan besar begitu. Awalnya pasti banyak tinggal di habitat tertutup atau mungkin bangun pangkalan di bawah tanah buat perlindungan ekstra dari radiasi. Tapi kan pasti pengennya bisa jalan-jalan di permukaan tanpa baju antariksa kan ya? Kayak di film-film gitu. Nah, itu dia tujuan jangka panjangnya. Disinilah konsep terraforming masuk. Terraforming, merekayasa planet lain biar mirip bumi, gitu ya? Betul, khususnya Mars. Langkah pertamanya biasanya adalah menebalkan atmosfernya. Caranya dengan nambahin gas rumah kaca, kayak CO2, uap air, atau gas lain, biar planetnya jadi lebih hangat dan tekanannya naik. Gimana caranya nambahin gas rumah kaca ke Mars? Wah, idenya macam-macam. Ada yang usulin nabrakin komet atau asteroid yang kaya air ke Mars. Ada juga ide yang lebih dramatis. Ledakin bom nuklir di atas kutub Mars buat nguapin es CO2 sama H2O yang ada di sana. Waduh, nuklir agak ekstrim ya? Iya, ada juga cara yang lebih halus. Misalnya pakai cermin raksasa di orbit buat manasin kutub atau nyebarin material gelap di permukaan biar nyerap lebih banyak sinar matahari. Ada ide lain lagi? Ada. Misalnya bangun pabrik-pabrik di Mars yang tugasnya mompa gas rumah kaca superpoten kayak fluorokarbon. Atau bahkan pakai mikroba hasil rekayasa genetika atau nanoteknologi yang bisa mereplikasi diri buat ngubah atmosfer pelan-pelan. Wah, canggih banget kedengerannya. Robert Zubrin dari Mars Society itu katanya optimis ya soal ini? Iya, Zubrin ini salah satu pendukung kuat ide terraforming. Dia optimis, dengan teknologi masa depan, Mars itu bisa diterraform dalam beberapa ratus tahun aja. Ratusan tahun. Tetap lama ya, tapi mungkin dalam skala kosmik itu cepat. Tapi ini nggak menimbulkan masalah etis baru nih? Nah, itu pertanyaan penting banget.
Gimana kalau ternyata ada kehidupan mikroba asli di Mars? Mungkin di bawah tanah atau di tempat terlindung lainnya. Apa kita punya hak buat ngubah planet mereka? Yang bisa jadi malah memusnahkan ekosistem asli itu. Dilema besar ya. Gimana pandangan Zubrin soal ini? Kalau menurut buku ini, Zubrin nggak terlalu khawatir soal itu. Dia berpendapat kalaupun ada kehidupan asli di Mars, kemungkinan besar mereka hidup di bawah tanah dan bakal baik-baik aja kalau permukaan Mars berubah. Malah, bagi Zubrin, memperluas biosfer bumi ke Mars, menciptakan dunia hidup baru di planet lain, itu justru dianggap sebagai hal yang baik. Semacam tanggung jawab kita terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan yang menarik, tapi pasti kontroversial juga. Oke, jadi kelihatannya rencananya udah banyak banget ya. Tapi pasti tantangannya juga banyak dong. Oh, jelas. Rintangannya gede banget. Selain biaya peluncuran yang emang lagi coba ditekan sama SpaceX dan Blue Origin, ada tantangan biologis yang fundamental banget soal hidup jangka panjang di luar bumi. Kita kan belum pernah beneran nyoba. Misi di ISS itu relatif singkat kalau dibandingin sama pemukiman permanen. Contohnya apa tantangan biologisnya? Misalnya, kita belum tahu pasti berapa sih gravitasi minimum yang dibutuhin sama tubuh manusia biar tetap sehat dalam jangka panjang. Gravitasi bulan kan cuma 1/6 bumi, Mars sekitar 3/8. Apa itu cukup? Belum tahu ya efeknya kalau tinggal lama di gravitasi rendah gitu. Belum. Mengutip Chris Lenhart dari Baylor College of Medicine di buku ini, kita bahkan belum tahu apakah kehamilan dan perkembangan janin itu bisa normal apa enggak di luar bumi. Ini kan krusial banget kalau mau bikin pemukiman yang benar-benar mandiri dan berkelanjutan. Wah, iya benar. Itu pertanyaan fundamental banget. Terus soal terraforming tadi, apa semua ilmuwan optimis kayak Zubrin? Enggak juga. Ada juga skeptisisme yang kuat. Misalnya Gary Rufkin, dia ragu kita bisa memperbaiki atmosfer Mars pakai mikroba gitu aja. Dia ngingetin gimana dulu proses fotosintesis di bumi oleh mikroba purba itu malah hampir meracuni planet dan menyebabkan kepunahan massal. Jadi bisa jadi malah bikin masalah baru ya? Bisa jadi, Rufkin bahkan, komentarnya agak sinis ya, bilang kalau Musk mungkin bisa dapat untung dengan jadiin Mars sebagai kuburan. Waduh. Terus ada lagi yang skeptis. John Loxton, yang tadi disebutin soal bulan, dia juga agak skeptis sama rencana Musk. Dia mempertanyakan alasan kenapa harus 1 juta orang di Mars. Menurut dia, alasan kuat kenapa perlu sebanyak itu orang di sana belum pernah dijelaskan secara meyakinkan, baik oleh Musk maupun orang lain. Oke, jadi ada kubu optimis, ada kubu skeptis. Sulit ya nentuin siapa yang bakal benar. Iya, sulit banget. Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Atau mungkin butuh waktu yang jauh lebih lama dari yang diharapkan para pendukung paling optimis. Tapi ya, terlepas dari semua perdebatan dan tantangan itu, ada satu poin penting yang ditekankan di akhir bab ini, yaitu kita ini sekarang hidup di era eksplorasi luar angkasa yang benar-benar, menakjubkan lah. Setuju banget. Coba aja Anda lihat video-video pendaratan roket Falcon 9 SpaceX yang bisa balik lagi ke bumi. Atau pas Falcon Heavy ngeluncurin mobil Tesla merah ke orbit yang ngelewatin Mars itu. Itu kan bukan fiksi ilmiah lagi, itu udah terjadi beneran. Iya, keren banget sih itu. Blue Origin juga punya kan roket New Shepard yang bisa mendarat vertikal juga. Betul, dengan manekinnya yang namanya manekin Skywalker. Penerbangan wisata suborbital komersial mungkin udah di depan mata. Pakai New Shepard atau Spaceship Two punya Virgin Galactic. Bahkan ada Worldview yang mau nawarin wisata pakai balon ke stratosfer. Belum lagi rencana SpaceX sama Boeing yang bentar lagi mungkin mulai ngangkut astronot NASA ke ISS pakai pesawat mereka sendiri. Dan ada juga ide yang lebih gila lagi, kayak transportasi titik ke titik di bumi pakai pesawat luar angkasa. SpaceX sama Virgin Galactic udah ngomongin ini. Bayangin terbang dari Jakarta ke New York kurang dari sejam. Wah, itu bakal ngubah dunia banget sih. Jangan lupain juga soal penambangan luar angkasa yang tadi kita bahas. Ada Planetary Resources, Deep Space Industries, terus revolusi satelit kecil kayak armada satelitnya Planet Labs yang segede roti tawar itu, tapi bisa ngamatin bumi terus-terusan. Dan yang gak kalah penting, kita udah masuk era manufaktur di luar bumi. Nah, ini kunci banget. Perusahaan kayak Made in Space itu udah punya printer 3D di ISS. Mereka bahkan lagi ngembangin mesin buat bikin serat optik super berkualitas tinggi di orbit yang katanya nilainya tinggi banget kalau dijual di bumi. Kenapa kemampuan manufaktur di luar angkasa ini penting banget? Karena ini yang memungkinkan kita buat beneran menetap, bukan cuma berkunjung. Mengutip CEO Made in Space, Andrew Rush, di buku ini
Ini secara harfiah perbedaan antara pergi berkempah di hutan, bawa bekal, dengan pergi untuk menetap dan bangun rumah pakai bahan lokal. Ini soal bawa alat buat membangun, bukan cuma bawa bekal. Oke, jadi kemampuan membangun dan menggunakan sumber daya di luar angkasa atau In Situ Resource Utilization, ISUR, itu kuncinya ya? Betul banget. Itu yang jadi game changer. Semua perkembangan ini nunjukin kalau fondasinya lagi dibangun nih. Mungkin kebangkitan penerbangan luar angkasa swasta ini, setelah puluhan tahun kayaknya cuma mimpi, akhirnya benar-benar bakal bawa kita keluar sana secara permanen. Ada kutipan menarik soal ini. Ada. George Whitesides dari Virgin Galactic nyebut era sekarang ini sebagai momen besar kedua dalam eksplorasi dan pengembangan luar angkasa. Yang pertama itu era dari Gagarin sampai Apollo. Nah, momen kedua ini yang didorong swasta katanya bisa berlangsung 100 tahun lagi. 100 tahun ke depan yang seru berarti ya? Banget. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan dari penelusuran kita di bab 12 ini, kayaknya ada momentum yang beneran kuat ya buat kita kembali ke bulan dan bahkan melangkah lebih jauh ke Mars. Ya, dorongannya datang dari kombinasi kekuatan pemerintah sama ambisi sektor swasta yang gila-gilaan. Rencana-rencana besar buat bikin pangkalan, nambang, bangun pemukiman, bahkan sampai terraforming Mars itu semua lagi digodok dengan serius sekarang. Tapi di sisi lain, tantangannya juga luar biasa gede ya. Mulai dari teknis, biologis soal tubuh manusia, masalah hukum yang belum jelas, sampai ke dilema etisnya. Betul. Tapi potensinya buat masa depan spesies kita juga, wah, nggak terbayangkan besarnya. Kita ini benar-benar lagi ada di persimpangan jalan yang monumental banget dalam sejarah manusia. Nah, ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Dengan potensi sebesar ini, tapi juga risiko dan tantangan yang nggak kalah besar, peran apa sih yang seharusnya kita mainkan di luar bumi sana? Iya, apakah kita cukup jadi penjelajah sementara aja? Atau jadi penambang sumber daya buat dibawa balik ke bumi? Atau kita mau jadi pemukim yang beneran bangun rumah baru di planet lain? Atau mungkin ada tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai semacam penjaga kosmik gitu? Pertanyaan besar ya. Apa pandangan Anda? Silahkan direnungkan. Oke, sekian dulu penjelajahan mendalam kita kali ini tentang masa depan kolonisasi bulan dan Mars berdasarkan bab 12 buku Out There. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.